Halo, semangat pagi pembelajar milenial. Global Science Education kembali hadir. Kali ini kita akan belajar fisika dengan topik vektor. Kita akan belajar konsep vektor dan penjumlahan vektor. Pengkategorian besaran fisika berdasarkan nilai dan arah besaran terbagi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Yang termasuk besaran skalar, yaitu massa, waktu, suhu, jarak, energi, dan volume. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, gaya, tekanan, kecepatan dan percepatan. Selanjutnya kita tinjau lambang vektor. Vektor dinyatakan dengan anak panah. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arahnya dinyatakan oleh besar sudut. Vektor digambarkan dengan anak panah yang memiliki pangkal dan ujung. Perhatikan gambar vektor berikut. Oke. Selanjutnya, kita bahas notasi vektor. Notasi vektor dapat menggunakan satu huruf atau dua huruf. Perhatikan gambar vektor berikut. Vektor tersebut dapat dinotasikan dengan vektor AB atau vektor A yang di atasnya diberi anak panah. Panjang vektor AB dapat ditulis sebagai berikut. Panjang vektor dapat bernilai 0 atau positif. Oke. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara menggambar vektor. Arah vektor ditentukan dengan sudut antara garis horizontal dan vektor tersebut. Sudut dimulai 0 derajat dari posisi horizontal dan berputar melawan arah jarum jam. Perhatikan contoh vektor berikut. Vektor A berimpit dengan sumbu X. Arah vektor A 0 derajat. Vektor B membentuk sudut 45 derajat dari posisi horizontal. Arah vektor B, 45 derajat. Vektor C berimpit dengan sumbu Y negatif. Arah vektor C, 270 derajat. Selanjutnya kita bahas sifat vektor. Dua vektor dikatakan sama jika keduanya mempunyai besar dan arah yang sama. Perhatikan gambar vektor berikut. Vektor P dan Q mempunyai besar dan arah yang sama. Vektor negatif sama besar, tetapi berlawanan arah dengan suatu vektor. Perhatikan gambar vektor P dan vektor min P berikut. Oke. Selanjutnya kita tinjau komponen vektor. Sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi dua komponen, yaitu pada sumbu X atau posisi horizontal, dan pada sumbu Y atau posisi vertikal. Perhatikan gambar vektor F berikut. Bentuk umum penulisan vektor adalah vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ, di mana AX adalah vektor A yang diproyeksikan terhadap sumbu X, dan AY adalah vektor A yang diproyeksikan terhadap sumbu Y. Maka, vektor tersebut dapat dituliskan sebagai F sama dengan 60I ditambah 80J. Penguraian vektor berikutnya berdasarkan aturan trigonometri. Perhatikan gambar vektor F berikut. Vektor F dengan sudut sebesar theta. Sesuai aturan trigonometri, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. Maka, sesuai gambar kita peroleh, cos theta sama dengan Fx per F. Maka Fx sama dengan F cos theta. Hal yang sama untuk rumus sinus. Sinus theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Sinus theta sama dengan Fy per F.
maka Fy sama dengan F sin theta. Persamaan-persamaan ini akan dipakai pada penjumlahan vektor. Selanjutnya kita bahas penjumlahan vektor. Metode penjumlahan vektor ada dua, yaitu metode grafis dan metode analitis. Metode grafis dilakukan melalui penjumlahan dua vektor atau lebih, dengan menggambar masing-masing vektor secara berurutan dan mengukur vektor resultannya. Metode analitis dilakukan melalui penjumlahan vektor dengan menggunakan rumus, yaitu rumus kosinus untuk menentukan besar resultan vektor, dan rumus sinus untuk menentukan arah vektor resultan. Baik, kita akan bahas beberapa soal latihan. Soal latihan yang pertama. Gambarkan resultan dari penjumlahan vektor A dan B berikut. Soal ini kita selesaikan dengan metode grafis. Karena hanya ada dua vektor, soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode segitiga. Kita hubungkan vektor A dan vektor B. Ujung vektor A kita hubungkan ke pangkal vektor B. Maka kita peroleh resultan vektor A ditambah vektor B sebagai berikut. Soal ini juga dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode jajaran genjang. Pertama, kita gambar vektor A dan vektor B dengan pangkalnya saling berimpit. Kemudian, lukis garis putus-putus dari ujung vektor A, dengan panjang sama dengan vektor B dan sejajar B. Begitu juga garis putus-putus dari ujung vektor B, dengan panjang sama dengan vektor A dan sejajar vektor A. Maka diperoleh vektor resultan R, yang merupakan diagonal jajaran genjang yang titik pangkalnya berimpit dengan titik pangkal vektor A dan B. Oke. Selanjutnya, kita tinjau soal latihan yang kedua. Gambarkan resultan vektor A, B dan C berikut. Di sini diberikan 3 buah vektor. Maka, kita selesaikan dengan metode poligon. Kita gabungkan ketiga vektor. Titik pangkal vektor B berimpit dengan ujung vektor A, dan titik pangkal vektor C berimpit dengan ujung vektor B. Maka kita peroleh resultan vektor seperti gambar berikut. Sekarang kita bahas soal latihan yang menggunakan metode analitis. Tentukan resultan vektor A, B dan C sesuai gambar berikut. Baik. F1 sama dengan 6N. Besar sudut, 60 derajat. F2 sama dengan 6N. Besar sudut, 180 derajat. Dan, F3 sama dengan 8N. Besar sudut, 60 derajat di bawah sumbu X. Maka diperoleh besar sudut F3 sama dengan 300 derajat. Kita awali penyelesaian soal tersebut dengan menentukan komponen vektor pada sumbu X. F1X sama dengan F1 cos 60. Sama dengan 6 kali setengah. Sama dengan 3. F2X sama dengan F2 cos 180. Sama dengan 6 kali min 1. Sama dengan min 6. F3X sama dengan F3 cos 300. Sama dengan 8 kali setengah. Sama dengan 4. Maka kita peroleh sigma Fx sama dengan 1. Selanjutnya, kita tentukan komponen vektor pada sumbu Y. F1Y sama dengan F1 sin 60. Sama dengan 6 kali setengah akar 3. Sama dengan 3 akar 3. F2Y sama dengan F2 sin 180. Sama dengan 6 kali 0.
sama dengan 0. F3Y sama dengan F3 sin 300. Sama dengan 8 kali min setengah akar 3. Sama dengan min 4 akar 3. Maka kita peroleh sigma Fy sama dengan min akar 3. Resultan kita peroleh dengan menggunakan rumus Pythagoras. R kuadrat sama dengan sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat. R kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat. R kuadrat sama dengan 1 tambah 3. R kuadrat sama dengan 4. Maka kita peroleh resultan vektor sebesar 2n. Nah, ini soal latihan terakhir. Dua buah vektor gaya membentuk sudut 60 derajat, menghasilkan resultan gaya 14n. Jika vektor gaya F1 sebesar 10n, maka besar vektor gaya F2 adalah. Kita awali dengan menuliskan data yang diketahui. F1 sama dengan 10n. R sama dengan 14n. Dan sudut θ 60 derajat. Yang menjadi pertanyaan adalah besarnya nilai gaya F2. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus kosinus. R sama dengan akar dari F1 kuadrat, tambah F2 kuadrat, tambah 2 kali F1, F2, cos θ. Selanjutnya kita masukkan nilai R, F1 dan cos θ. Kita peroleh nilai F2 sama dengan 6n. Baik. Demikian materi tentang vektor. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.